Juan, kamu lagi belajar apa? Pijar, ini aku lagi belajar tentang sejarah. Kalau boleh tahu, materinya tentang apa? Ini aku lagi belajar materi tentang kependudukan Jepang di Indonesia dalam aspek pendidikan. Aku cukup tahu ya tentang di bidang pendidikan ini. Oh ya, Iya, salah satunya Jepang mendirikan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Benar nggak? benar. Oh iya, sebelum kedatangan bangsa Jepang, Indonesia hanya memiliki sekolah rakyat. Pada masa itu, hanya bangsawan dan orang Eropa yang bersekolah di Indonesia. Dengan Jepang mengambil alih sekolah rakyat, seluruh masyarakat Indonesia mampu memperoleh sekolah formal seperti di negara Jepang. Iya, yang dimana kegiatan upacara di sekolah dilakukan setiap pagi dengan mengibarkan bendera bangsa Jepang dan penghormatan ke arah matahari terbit, serta menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Kebiasaan pengibaran bendera oleh masa Jepang dulu diterapkan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang juga ya, apalagi dilaksanakan di saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kamu tahu tentang apa lagi nih? Nah, berikutnya Jepang memperkenalkan sistem olahraga di sekolah-sekolah. Sistem olahraga ini dilakukan setelah upacara, dan olahraganya itu adalah baris berbaris. Olahraganya menarik juga ya, apalagi ada permainan seperti sumo begitu. Lalu apalagi nih? Nah, berikutnya siswa diwajibkan untuk menghormati gurunya. Jepang memberikan ancaman dan hukuman kepada siswa yang tidak menghormati gurunya ketika bertemu. Sikap seperti ini sangat bagus untuk diterapkan sampai ke generasi berikutnya untuk memberikan efek jerah terhadap siswa yang tidak menghormati oleh gurunya. Nah, sistem pengajaran dan kurikulumnya juga disesuaikan untuk kepentingan perang Jepang. Ya, sampai-sampai siswa harus diwajibkan mengikuti latihan dasar kemiliteran dan menghafal lagu kebangsaan Jepang. Nah, kamu tahu nggak kalau guru harus diwajibkan menghafal bahasa Jepang, sedangkan bahasa Indonesia hanya sebagai pengantar, sebagai pengganti bahasa Belanda. Bukan guru-guru, tapi para siswa juga wajib mempelajari bahasa Jepang, baik secara tertulis maupun secara lisan. Wah, ternyata hari ini sama kamu banyak juga ya mengulang pelajaran tentang aspek pendidikan. Kalau begitu, aku duluan ya. Terima kasih, Juan. Iya, sama-sama. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia. Pada awal kedatangannya, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Jepang kemudian membentuk organisasi-organisasi dan merangkul para pemimpin pergerakan. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia ialah bidang pendidikan, di mana bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan kedudukannya berada di nomor 2 setelah bahasa Jepang. Hal ini terjadi karena Jepang menghapus sistem pendidikan barat yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Berikutnya, dampak negatif. Yang pertama, terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran dari berbagai macam buku yang menggunakan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Yang kedua, banyak guru yang dimana mendapatkan pekerjaan yang menjadi pejabat yang kemudian menjadi masa kemunduran bagi sistem pendidikan. Yang ketiga,
terdapat sebuah pemaksaan yang dimana dilakukan oleh orang Jepang terhadap. Yang terakhir, terdapat sebuah pemaksaan yang dimana dilakukan oleh orang Jepang terhadap Indonesia untuk menyembah Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dari Dewa Matahari. Dalam hal ini, kita akan diwajibkan untuk melakukan pendudukan dari badan dengan cara melakukan penghormatan sekret.